Alwi dari kelas 11 TPSM. 3. Saya akan memeriksa dan mengukur suspensi atau teleskopik bagian depan dari motor Mio Sporty. 2, 3. Selanjutnya kita siapkan alat dan bahan. Ada tempat 2, ada ring, kunci ring ukuran 14-15 dan pas ring 14 dan palu dan kunci L 1 paket, serta ada lagi alat ukur mikrometer, jangka sorong, meteran, dan dial gauge, dan satu lagi alat bantu, alat khusus. 1, 2, 3. Langsung saja kita ke pembongkaran. Pertama kita lepas roda bagian depan. Kondisi tahu. Dan selanjutnya kita lepas baut penahan suspensi. Sino kumit dia. Dan kita lepas baut satunya lagi, guys. Nih. 2, 3. Selanjutnya kita ke pembongkaran ya, guys. Di sini, guys. 2, 3. Oke, selanjutnya kita lepas penahan. Engko antang nih Roman yang kono. 2, 3. Karena susah, saya butuh bantuan seorang teman. Asik. Yes. Kita harus hati-hati ya, guys, karena nanti langsung kita Kalian lepas apa? Kalian lepas apa? Rompol di kamu. Setelah itu kita lepas suspensi. Iya, guys. Asik, asik, asik. Selanjutnya lepas yang satunya lagi ya, guys. Oke, dicelin. Kita lepas, hati-hati ya. Iya.
Kita lepas. Nggak bisa tahu kan? Wih. Dan kita lepas ya guys. Sejak kan? Aku sih. Gimana? Oh bro. Kemudian kita lepas ya bro. Iya bro. Dan kita ambil. Oke, langkah terakhir kita masuk ke pemasangan. Di situ ada torak garpu ataupun Oke, kita pasang torak garpu atau damper. Dan kita masukkan ke suspensi. Kita tahan, kita pasang baut menggunakan kunci 8 L8. ini macam tukaran oh. Yang pertama kita lepas. Dan selanjutnya kita masukkan pegas yang rapat kita taruh di bawah dan yang renggang di atas. Jangan sampai kebalik, oke? Kemudian kita jangan lupa pasang penahannya ya guys. Aduh, yang kenceng ya, supaya tidak kembali lagi. Dan kita pasang satunya lagi. Pertama kita masukkan dampernya dulu. Setelah itu kita masukkan ke suspensi. Cut. Ini larang kuliah. Kita membongkar, kita lanjut ke pengukuran. Sebelum kita mengukur, kita memeriksa pegas suspensi apakah masih layak atau tidak. Pertama, kita cek terlebih dahulu, kita lengkungkan apakah masih lentur atau tidak. Ternyata masih, dan kita lihat apakah masih kuat atau tidak. Ternyata masih kuat, masih layak. Setelah kita memeriksa, kita lanjut mengukur pegas suspensi apakah masih layak atau tidak. Ternyata masih layak. Standar pegas suspensi adalah 0,20 mm. Standar pegas suspensi adalah 266,7 mm. Berarti ini nilainya 270, berarti masih layak.
Setelah kita memeriksa dan mengukur pegas suspensi, kita lanjut ke pemeriksaan tabung garpu dan mengukurnya. Kita akan memeriksa terlebih dahulu apakah tabung garpu masih layak atau tidak. Kita cek terlebih dahulu. Ternyata tidak layak karena banyak garis-garis. Setelah kita memeriksa tabung garpu ternyata masih tidak layak, kita lanjut ke pengukuran menggunakan dial gig. Kita cek, ternyata hasilnya 0,03 mm. Setelah kita memeriksa dan mengukur tabung garpu, kita lanjut ke slider garpu. Kita cek apakah masih layak atau tidak. Ternyata masih layak karena tidak ada lecetan-lecetan di dalamnya. Setelah kita memeriksa slider garpu, kita lanjut ke pemeriksaan torak garpu. Dan sebelum kita mengukur torak garpu, kita cek secara visual terlebih dahulu. Kita cek terlebih dahulu apakah masih kuat atau tidak. Ternyata masih, dan kita cek berputar. Ternyata masih layak. Setelah kita sudah mengecek, kita lanjut ke pengukuran. Ternyata setelah kita ukur diameter lubangnya, hasilnya adalah 3,20 mm. Setelah kita memeriksa dan mengukur torak garpu, kita lanjut ke pemeriksaan pegas reaksi. Kita cek, pertama kita cek terlebih dahulu apakah masih layak atau tidak. Ternyata masih layak. Kita lanjut ke pengukuran. Kita ukur panjang pegas reaksi. Ternyata hasilnya adalah 14,92 mm. Setelah kita mengukur dan memeriksa komponen-komponennya, kita lanjut ke pemasangan. Oke, langsung saja kita pasangkan ke motornya kembali. Dan langkah akhir kita pasangkan rodanya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.